Selamat sore, Bapak Ibu yang terkasih. Jumpa lagi di dalam ibadah online Komisi Senior Immanuel GKMI Kenari. Bapak Ibu, kami berharap tetap kuat, sehat, dan semangat. Mari kita awali ibadah kita dengan doa. Kami mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai gembala kami yang baik. Kalau pada sore hari ini kami boleh datang, kami mohon pertolongan-Mu ya Bapa, untuk kami dapat menaikkan syukur kami melalui pujian kami, bahkan kami pun boleh mendengarkan sabda Tuhan. Berkati Bapak Ibu yang ada di rumah, maupun kami yang melayani pada sore hari ini. Biarlah Engkau boleh menolong memberkati setiap kami. Kami menyerahkan ibadah dari awal, pertengahan, hingga akhir hanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, kita akan bersama-sama menaikkan pujian kita, karena hati yang gembira adalah obat. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira Tuhan senang. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mohon pimpinan Roh Kudus yang memberkati setiap kita untuk bisa mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, penuhkanku. Tuhan, penuhkanku dengan firman-Mu. Tuhan, penuhkanku dengan firman-Mu. Hidupku sebagai bejana ku bawa ke sungai-Mu. Tuhan, penuhkanku dengan firman-Mu. Tuhan,
Waktu selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Pendeta Muda Andi Setiawanko. Selamat sore Bapak Ibu anggota Komisi Senior Immanuel GKM Kenari. Kita mengucap syukur kita boleh datang beribadah bersama-sama dan kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dengan tema hari ini adalah Jadilah Teladan. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa kami dalam surga, sungguh kami mengucap syukur untuk ibadah senior yang dilaksanakan secara online sore hari ini. Kami diingatkan melalui pujian yang kami naikkan. Hati yang gembira adalah obat untuk melawan segala keterbatasan yang kami alami sekarang ini. Setiap hari kami diajar untuk mengucap syukur atas anugerah Tuhan, baik bagi diri kami ataupun setiap anggota keluarga, bahkan saudara-saudara kami seiman. Sore hari ini dengan penuh sukacita kami bersekutu beribadah kepada Tuhan. Sebentar kami akan merenungkan firman Tuhan. Roh Kudus berikan pencerahan bagi setiap kami yang terbatas untuk mengerti firman Tuhan serta melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, ada sebuah video singkat yang akan kita lihat yang menjadi perenungan kita di dalam belajar kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Mari kita saksikan. Looks like rain again today. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say goodbye. Have you actually got a driver's license? I don't think so. Did you see it's back there, George? Go back where you came from. Learn to speak English. Go back where you came from. You don't know anything to me! What's wrong with you, Harry? You don't want to speak. I've had enough of you. I've had enough of you. Bapak Ibu sekalian, dari video singkat yang kita lihat tadi, mengajarkan kepada kita bahwa setiap perilaku kita, setiap tindakan perbuatan kita akan mempengaruhi orang-orang yang ada di sekitar kita. Terlebih, video singkat tadi mengajarkan kepada kita bahwa setiap orang tua harus menjadi teladan bagi anak-anaknya. Setiap kita orang tua harus menjadi teladan bagi orang-orang yang lebih muda. Di dalam masa pandemi COVID-19 ini, setiap Bapak Ibu, anggota Komisi Senior Immanuel GKM Kenari lebih banyak menghabiskan waktu di dalam rumah, lebih banyak berinteraksi dengan anggota keluarga yang lain. Ini adalah kesempatan yang besar bagi Bapak Ibu untuk menjadi teladan di tengah keluarga, bagi anak-anak, bagi cucu, atau setiap orang yang ada di rumah. Kita akan belajar dari Paulus, bagaimana Paulus ini dalam kehidupan mengikut Tuhan Yesus, dia berani berkata kepada jemaatnya, turutilah teladanku di dalam menjalani
kebenaran firman Tuhan setiap hari. Tema perenungan kita sore hari ini adalah jadilah teladan. Mari kita membuka Alkitab kita dari 1 Korintus pasal yang keempat, ayat ke-14 hingga ke-17. 1 Korintus pasal keempat, ayat ke-14 hingga ke-17. Demikian firman Tuhan. Hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu, tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anakku yang kukasihi. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Sebab itu, aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Justru itulah sebabnya aku mengirimkan kepadamu Timotius, yang adalah anakku yang kekasih dan yang setia dalam Tuhan. Ia akan memperingatkan kamu akan hidup yang kuturuti dalam Kristus Yesus, seperti yang kuajarkan di mana-mana dalam setiap jemaat. Paulus secara tegas mengatakan kepada jemaat di Korintus, aku adalah bapa secara rohani bagi setiap jemaat di Korintus, pengikut Kristus di Korintus, orang-orang Kristen di Korintus. Ada banyak pengajar, ada banyak pendidik yang mengajarkan kebenaran firman Tuhan. Tetapi Paulus menempatkan diri di dalam suratnya kepada jemaat di Korintus sebagai bapa, sebagai ayah. Itu artinya Paulus harus menjadi teladan dalam kehidupan mengikut Yesus Kristus. Maka secara berani Paulus mengatakan, turutilah teladanku di dalam mengikuti Yesus Kristus. Bukan saja pengetahuan, pengenalan akan Yesus Kristus, tetapi juga bagaimana kita setia untuk menjalankan kebenaran firman Tuhan. Setia untuk menerapkan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Paulus sebelum dia bertobat, dia adalah seorang penganiaya jemaat. Orang yang keras, orang yang kejam. Tetapi ketika dia dipanggil sebagai pemberita Injil Kristus kepada banyak bangsa, dia yang dahulunya penganiaya jemaat, sekarang dia adalah pembangun jemaat. Dahulu dia orang yang keras, yang kejam. Sekarang sebagai seorang rasul yang penuh kasih, yang penuh kehangatan untuk membimbing, membina jemaat Tuhan bertumbuh makin setia. Paulus pernah berseteru dengan Barnabas ketika ingin melakukan perjalanan misi yang kedua. Ingin mengajak Markus. Tetapi Paulus menolak. Karena Markus pernah meninggalkan pelayanan ketika bersama-sama dengan Barnabas. Ada perseteruan yang tajam di situ. Paulus menegaskan, menolak. Dulu dia, Markus, pernah meninggalkan pelayanan bersama kita. Kenapa kamu ajak lagi? Sikap keras itu masih nampak dalam kehidupan Paulus. Tapi kalau kita membaca kembali surat-surat Paulus di penjara menjelang akhir kehidupannya, dia mengatakan, datanglah Markus, undanglah Markus, aku perlu dia. Ada relasi yang dipulihkan, ada pengampunan yang diberikan, ada kerjasama yang dibutuhkan
dan pemberitaan firman Tuhan, Paulus bersama-sama dengan Markus. Ada satu perubahan sikap kehidupan Paulus untuk semakin setia kepada perintah Tuhan. Kita tahu jemaat di Korintus ada banyak masalah. Dan masalah utama salah satunya adalah mereka tidak melakukan firman Tuhan dengan tepat, dengan benar. Di tengah jemaat Korintus ada perpecahan karena kesombongan pribadi. Merasa salah satu pribadi lebih tinggi daripada yang lain. Memandang rendah satu dengan yang lain. Di dalam jemaat Korintus ada percabulan di tengah keluarga orang-orang percaya. Di tengah jemaat Korintus ada kasih yang tidak dinyatakan. Orang-orang kaya berkumpul dengan orang-orang kaya. Mereka tidak peduli kepada saudara seiman mereka yang miskin. Karena itu kasih menjadi berita utama di dalam surat Paulus kepada jemaat di Korintus. Ini mengajarkan kepada kita di dalam kehidupan orang-orang percaya. Firman Tuhan yang menjadi otoritas yang tertinggi, firman Tuhan yang menjadi panduan hidup orang-orang percaya harus dikerjakan, harus dilakukan. Dan satu dengan yang lain saling mengingatkan, saling menegur. Dengan berani menjadi teladan satu sama lain. Paulus mengutus Timotius yang masih muda, anak rohaninya, untuk memperingatkan jemaat di Korintus. Seringkali kita berpendapat, oh saya orang tua, punya banyak pengalaman, kamu masih muda. Oh saya sudah banyak makan asam garam dalam dunia ini. Kamu masih muda, kamu tahu apa? Seringkali kita juga memandang rendah mereka yang berusia muda tanpa melihat kedewasaan rohani dari setiap pengikut Kristus. Paulus mengutus Timotius karena Paulus tahu Timotius sudah meneladani Paulus dalam kehidupan pelayanannya, dalam kehidupan setia memberitakan Injil Tuhan, setia untuk menjaga perilaku kehidupannya benar sesuai dengan kehendak Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Maka Paulus berani mengutus Timotius karena dia tahu Timotius setia di dalam Tuhan. Di dalam masa pandemi COVID-19 ini, Bapak Ibu, anggota Komisi Senior Immanuel lebih banyak berada di rumah, berinteraksi dengan anggota keluarga yang lain lebih banyak, lebih intens setiap hari. Dan sebagai orang yang dihormati, tentu teladan hidup dari Bapak Ibu punya pengaruh yang besar di tengah keluarga. Dan itulah panggilan kita untuk menjadi teladan, pelaku firman Tuhan yang setia di tengah keluarga kita. Mereka bisa melihat apakah setiap hari kita bersaat teduh, baca firman dan berdoa. Anggota keluarga kita bisa melihat apakah kita punya tutur kata yang sungguh mendatangkan penghiburan kebaikan. Anggota keluarga kita bisa melihat apakah tindakan, perbuatan, perilaku kita, sikap kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ketika mereka melihat Bapak Ibu setiap pagi beribadah, bersekutu,
berdoa dan membaca firman Tuhan. Ketika anggota keluarga kita, anak cucu kita melihat bahwa perkataan kita mendatangkan penghiburan kekuatan. Ketika anggota keluarga kita melihat sikap kita, perbuatan kita yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, mereka akan tergerak hati untuk mengikutinya. Anak kami, Timothy, ketika kecil, kami bukan saja mengajarkan untuk berdoa sebelum makan, berdoa sebelum tidur. Itu menjadi satu kebiasaan. Karena dia melihat, oh papa mama berdoa sebelum makan. Oh papa mama berdoa sebelum tidur. Satu kali kami dalam tanda kutip ya, sengaja sepertinya lupa untuk berdoa sebelum makan. Dan kemudian Timmy mengingatkan, loh papa belum berdoa kok sudah makan. Berdoa dulu Pak. Sungguh satu hal yang menyenangkan. Dan berdoa bersuara. Di mana Timmy kemudian memimpinnya. Dalam satu perjalanan, Timmy kemudian meminta dibelikan roti dan aqua. Saya pikir Timmy mau, maka saya belikan ketika berhenti di sebuah minimarket. Ketika Timmy mau beli apa? Dia kemudian ambil roti dan aqua. Kemudian saya bayar, saya pikir Timmy mau makan dan minum. Tetapi ketika sampai di halaman minimarket, ternyata Timmy melihat ada seorang bapak tua yang duduk di pojokan. Dan Timmy kemudian memberikan roti dan aqua yang dibeli itu diberikan kepada bapak tua ini. Dari mana Timmy bisa sadar melakukan hal itu? Karena dia pernah melihat kami. Ketika satu hari ada aksi sosial dari gereja, kami ajak Timmy. Dia melihat, oh murid Kristus berbagi kasih. Oh gereja memberikan pertolongan kepada banyak orang. Orang-orang tua. Kasih roti, kasih aqua. Dan itu tertanam. Dan kemudian dilakukan anak kami. Karena itu, Bapak Ibu, anggota Komisi Senior Immanuel, jangan pernah kita menjadi lelah untuk menjadi teladan di tengah keluarga kita. Karena kita percaya setiap anggota keluarga kita akan melihat dan akan mengikuti segala perbuatan baik kita yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ayat hafalan kita hari ini adalah 1 Korintus pasal yang keempat ayat ke-16. Demikian firman Tuhan. Ya. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari 1 Korintus pasal 4 ayat ke-16. Sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Sekali lagi, sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Inilah yang harus kita kerjakan, kita lakukan, Bapak Ibu. Kehidupan kita di tengah keluarga menjadi teladan bagi anggota keluarga yang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak Ibu, mari kita masuk di dalam doa.
Tuhan Yesus, sungguh kami mengucap syukur. Hari ini diingatkan kembali bahwa kami sebagai murid-murid Kristus harus menjadi teladan dalam kehidupan kami setiap hari. Firman Tuhan yang kami baca, kami renungkan setiap hari, nyata di dalam perbuatan kami, di dalam sikap kami, perilaku kami, tutur kata kami setiap hari, sehingga orang-orang yang ada di sekitar kami, mereka boleh melihat dan mengikuti teladan kami. Berkati untuk jemaat anggota Komisi Senior Immanuel GKM Kenari, semua kami rindu didapati menjadi teladan yang baik di tengah-tengah keluarga kami. Terlebih di dalam masa pandemi COVID-19 ini, kami lebih banyak berinteraksi dengan anggota keluarga. Tuhan yang memberikan pertolongan kepada kami, keberadaan setiap kami menjadi berkat di tengah keluarga. Berkati kami yang sudah senior ini, Tuhan berikan kekuatan kesehatan setiap hari. Kami belajar untuk mengucap syukur untuk setiap kebaikan yang Tuhan Yesus kerjakan dalam kehidupan kami. Meski kami lebih banyak berada di rumah, tapi penghiburan dari Roh Kudus yang menyukakan hati kami. Pulihkan, sembuhkan bagi kami yang sakit, yang lemah tubuh. Berikan penghiburan bagi kami yang kesepian, yang sendiri. Berikan kami pemeliharaan, sukacita di tengah keluarga, apapun yang di pergumulan kami, Tuhan Yesus akan membuka jalan. Berkati keluarga-keluarga, anak-anak dari jemaat anggota Komisi Senior GKM Kenari, dimanapun mereka berada, baik di Kota Kudus ataupun di kota-kota yang lain. Setiap keluarga dari anak-anak, dari cucu, senantiasa Tuhan memberkati, menjagai, memelihara, ada sukacita, ada keberhasilan, kecukupan di tengah keluarga. Engkau yang memberikan pertolongan bagi setiap cucu dalam belajar, baik secara online ataupun tatap muka. Tetap berikan semangat sehingga setiap cucu kami, sungguh mereka hidup di dalam pemeliharaan Tuhan untuk masa depan yang cerah, masa depan yang baik. Untuk setiap anak-anak, Engkau yang memberkati keluarga demi keluarga, setiap anak-anak kami, Engkau membuat berhasil akan setiap usaha pekerjaan mereka di tengah keterbatasan tantangan yang dihadapi. Tapi kami percaya Tuhan Yesus yang memberikan pertolongan dengan cara-Mu yang ajaib, memberkati, membuat berhasil segala usaha pekerjaan, sehingga kebutuhan di tengah keluarga dapat dicukupi. Kami berdoa untuk Komisi Senior Immanuel di tahun yang baru 2021 ini sudah menyusun beberapa ibadah secara online. Tuhan yang memberkati di tengah keterbatasan masa pandemi COVID-19 ini, ibadah demi ibadah yang diadakan sungguh memberikan penghiburan bagi setiap anggota Jemaat Komisi Senior, menjadi kekuatan, menjadi satu hikmat bagaimana kami terus hidup diikat oleh kasih untuk saling menguatkan satu dengan yang lain. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, berkati pemerintah, baik pusat hingga daerah, dalam mengendalikan penyebaran virus COVID-19 ini. Tuhan Yesus yang memberikan pertolongan setiap kebijakan yang diambil, kami masyarakat dapat menjalankan protokol kesehatan secara penuh disiplin, sehingga penyebaran ini dapat segera terkendali. Berdoa untuk pelaksanaan pembagian vaksinasi COVID-19 yang sudah dilaksanakan, Tuhan juga memberikan pertolongan, sehingga efek samping yang ditimbulkan tidak membawa kepada kami satu ketakutan, tapi sungguh Tuhan Yesus yang memberikan kekuatan campur tangan, sehingga setiap mereka yang menerima vaksin ini memiliki satu imun tubuh yang baru, yang memberikan kekuatan,
kesehatan dan lebih sempurna lagi. Mari angkat tangan kita, arahkan hati kita kepada Yesus Kristus dan kita terima berkat daripadanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, pemeliharaan yang sempurna dari Allah Bapa, serta persekutuan penghiburan dari Roh Kudus, senantiasa hadir dalam kehidupan setiap jemaat Komisi Senior Immanuel GKM Kenari, untuk kami merasakan hati yang gembira, sukacita di tengah keterbatasan karena Yesus Kristus yang memegang kehidupan kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Immanuel, namanya Immanuel, Allah serta kita, namanya Immanuel, 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 namanya Immanuel, Allah serta kita, namanya Immanuel, namanya Immanuel, namanya Bapak Ibu, anggota Komisi Senior Immanuel GKM Kenari, sungguh kita mengucap syukur kita boleh datang beribadah bersama-sama pada sore hari ini. Senantiasa kita diingatkan kembali, kita adalah teladan bagi setiap anggota keluarga kita di rumah masing-masing. Sehingga firman Tuhan yang kita baca, kita renungkan, itu nyata dan mendatangkan berkat bagi setiap keluarga kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.